itu sudah bisa terlampaui, tidak ada hajat yang tidak terkabul. Pasti terkabul. Pasti, Pak. Karena kenapa kok saya berani-beraninya bilang pasti? Kan saya udah tuh ngalamin. Gitu. Tahap demi tahap, langkah demi langkah saya lalui, terkabul. Terkabul. Bahkan tidak ada satupun doa saya yang Allah tolak. Tidak ada satu doa pun, hajat saya tidak ada yang tidak terkabul. Gitu. Ketika kita memelihara haknya Allah, Allah pelihara haknya kita. Apa tuh haknya kita? Kan Allah perintahkan, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Berarti pasti. Lalu kenapa hak ini tidak dipelihara, tidak langsung dikabulkan? Karena kita tidak memelihara haknya Allah. Mana tuh haknya Allah? Disembah haknya Allah. Dituruti apapun perintahnya, haknya Allah. Kan begitu. Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. ada nggak nih yang sehati sama saya? Pada waktu mau sholat ya saya sholat, waktu nggak mau azan berkumandang, ongkoh orang Sunda mah. Lagi cuci piring, tar dulu, tanggung 2 lagi, tanggung 1 lagi. Kadang kalau sekarang terulang, saya lagi cuci piring nih, sekarang suka terulang, kan ya namanya manusia kan, ada turun ada naik. Terulang nih, lagi cuci botol atau cuci piring, tinggal 2 lagi azan. Hati saya ngomong, tanggung, tapi ini nggak boleh nih gini nih. Jadi bagaimana caranya supaya saya lebih kuat daripada pengaruh-pengaruh negatif yang ada di hati saya? Saya ngomong, Nurbaiti, lu belain apa? Cucian piring yang tinggal 2 lagi dibanding Allah, yang besok atau 2 jam lagi nanti cucian piringnya numpuk lagi. Ya kan? Ya pekerjaan dunia kan begitu, Pak. Entah itu usaha, entah itu pekerjaan rumah tangga, saat ini kita bereskan, 2 jam lagi udah berantakan. Bener nggak? Gitu. Kita nih ibu rumah tangga kerja 24 jam. Karena saya ngomel sendiri, ngapain belain itu, ngapain? Dibandingin Allah yang ngasih kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Ngapain gitu. Jadi mulai sekarang nih kalau saya lagi down, turun, saya omelin diri saya sendiri. Ayo, waktunya sholat. Belain apa? Belain duit. Misalnya di toko nih, lagi tanggung lain yang belanja. Padahal bisa ditinggal karena ada karyawan. Tapi kita lanjut dulu nih. Tanggung, ntar nih seorang lagi, beres seorang ini nanti baru sholat. Datang lagi. Seorang lagi, entar Allah, seorang lagi. Habis ini saya sholat. Belain apa? Duit. Ya kan? Duit yang sekarang kita dapat, terus kita bayar utang, apa masih milik kita? Enggak. Atau kita beliin makan, setelah itu kita makan terus jadi kotoran, apa masih milik kita? Enggak, ngapain gitu. Jadi kadang sekarang saya terapi diri saya sendiri untuk tidak lalai terhadap sholat. Karena kuncinya adalah membenahi sholat kita. Kalau sholatnya bagus, pasti semuanya beres. Gitu. Dulu mas saya diajarin begitu, sholatnya beres, urusannya pasti beres, nggak nerima. Tapi ketika Pak Haji menjabarkan ini begini, kenapa kalau sholat begini jadi beres, kenapa qobliyah dan ba'diyah, kenapa harus tahajud, kenapa harus sholat taubat. Ternyata Allah subhanallah, kalau ada yang gampang kenapa kita pilih yang susah. Makanya saya sekarang punya slogan, kalau misalnya bisa dibikin enak, kenapa dibikin gak enak. Kalau semuanya bisa praktis, kenapa kita persulit gitu. Ya udah ambil aja yang paling gampang. Kayak sholat aja. Sholat udah jelas iklarnya gitu. Iklarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika saya sholat saya mikirinnya kompor belum dimatiin. Saya mikirinnya kunci yang lupa ketemu di situ naruhnya. Gitu. Nah ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alaminnya mana kan gitu. Nah di sini sama Pak Haji disusun lagi tuh. Gitu. Ketika sholat iklarnya yang benar, terus ditekanin inna sholatinya. Bolehlah bacaan yang lain agak cepat. Kalau di inna sholati tolong ditekankan. Karena kan kita sedang berikrar kepada Allah. Ini salatku Allah, ini ibadahku Allah, ini hidupku Allah, ini matiku Allah, hanya untukmu. Kenapa prakteknya enggak? Ya kan? Sedangkan Pak Haji sering ngomong tuh, di Qur'annya ada kata Pak Haji, bahwasanya kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepada aku. Tapi pekerjaan kita setiap harinya untuk nyicil utang, untuk mikirin bagaimana ini project supaya saya dapetin, gimana caranya ini supaya terkumpul. Sebenarnya sih boleh nggak sih berpikir keterkabulnya hajat? Boleh, tapi nggak keterlaluan. Makanya ada sifat 18 yang harus kita kendalikan, gitu. Jadi sifat 18 ini maknanya dalam nggak? Dalam banget. Mungkin untuk saat ini baru belajar nih caranya nahan emosi, nggak apa-apa.
Gimana caranya kita tidak berbicara kasar kepada anak kita atau mungkin karyawan kita. Gak apa-apa, tahapan demi tahapan kita lalui pelan-pelan. Kayak baca Quran, beliau menyarankan baca Quran itu dari habis tahajud sampai subuh 12 juz. Lalu bagaimana kita memulainya? Bagaimana saya dulu memulainya? Saya baca Qurannya langsung gak 12 juz? Enggak, Bu. Boro-boro 12 juz. Sejud aja saya udah puntang-panting, udah muntah. Kenapa? Karena ada aktivitas siang kan. Dikasih, kita tuh tidurnya istirahatnya cuma dalam 1 hari 1 malam tuh 1 atau 2 jam. Jadi kalau sudah tidur siang tidak tidur malam. Gitu. Capek, iya proses, nggak apa-apa. Bu, gimana caranya ini baca Quran? Saya nggak nyampe 12 juz. Nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, nanti akan sampai ke targetnya 12 juz. Gitu. Jalanin aja dulu semuanya, tangga demi tangga. Makanya Pak Haji sering bilang, jalani, syukuri, nikmati. Gitu. Bener nggak itu? Bener banget. Gitu. Jadi prosesnya bagaimana sekarang udah ada panduan-panduannya tuh, udah enak. Oh, saya baca Qurannya targetnya segini dulu. Enggak. Baca Quran saya bagaimana? Orang baca Yasin aja masih terbata-bata, Bu. Bisa baca Yasin, bisa baca Al-Waqiah tuh karena sering dengar anak yatim ngaji. Bisa ikutan baca salawat juga karena anak yatim sering baca salawat. Karena kita sering mendengar, mengulang-ulang, jadi lancar. Jadi tujuannya Pak Haji menargetkan 12 juz supaya kita lancar baca Qurannya. Gitu. Targetnya 12 juz, benar banget. Ketika itu sudah bisa terlampaui, tidak ada hajat yang tidak terkabul. Pasti terkabul. Pasti, Pak. Karena kenapa kok saya berani-beraninya bilang pasti? Kan saya udah tuh ngalamin. Gitu. Tahap demi tahap, langkah demi langkah saya lalui, terkabul. Terkabul. Bahkan tidak ada satupun doa saya yang Allah tolak. Tidak ada satu doa pun, hajat saya tidak ada yang tidak terkabul. Gitu. Ketika kita memelihara haknya Allah, Allah pelihara haknya kita. Apa tuh haknya kita? Kan Allah perintahkan, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Berarti pasti. Lalu kenapa hak ini tidak dipelihara, tidak langsung dikabulkan? Karena kita tidak memelihara haknya Allah. Mana tuh haknya Allah? Disembah haknya Allah. Dituruti apapun perintahnya, haknya Allah. Kan begitu. Kadang kita masih kalau dibilang, Bu, kenapa baik sama orang tua? Ya kan karena disuruh. Emang karena harus kan balas budi begitu. Tapi sebetulnya yang lebih cakep lagi gimana sih kita mendoktrin diri kita, Bu? Kenapa sayang sama orang tua, Bu? Kenapa taat kepada orang tua padahal orang tuanya kadang tidak menyenangkan? Kenapa masih sayang? Kenapa masih hormat? Karena Allah yang perintah. Gitu. Ketika kita sudah ada di tahapan karena Allah yang perintah, itu tidak ada kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Sifat 18 itu akan hilang sendirinya. Gitu, hilang sendirinya. Maka yang harus kita perbaiki apa dulu nih? Langkah pertama kita sholat. Gitu. Perbaiki ucapan. Yang ringan-ringan aja dulu. Sedekahnya nggak bisa langsung, misalnya besar, nggak apa-apa. Bisa peripat yang 2 juta, belum 10 juta, nggak apa-apa, keluarin aja 2 juta. Ikut aja walaupun rame-rame ya. Belum peripat yang benar-benar 4 mata atau 6 mata dengan Pak Haji, nggak apa-apa. Ada 2 juta peripat. Nanti datang lagi 10 juta peripat lagi. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk sedekah. Karena semua yang kita sedekahkan itulah yang menjadi milik kita. Gitu. Mungkin kalau yang kita beli uang, yang kita beliin baju ini kan lama-lama usang. Lama-lama jelek, Bu. Kita nggak pakai lagi. Tapi kalau sedekah, kekal. Kan begitu. Dan sudah pasti Pak Sidi kan sering menerangkan tuh bahwasanya 1 kali sedekah menjadi menjadi 7 benih. Dan 1 benih itu menumbuhkan sekian bahkan sampai ratusan kali lipat. Itu benar nggak? Benar. Cuman mungkin kalau saat ini kita belum bisa mencerna dengan baik, nah kalau nanti sudah tahu ilmunya, itu enak banget. Sedekah itu jadi hal yang menyenangkan. Sedekah itu jadi hobi. Apakah sekarang sudah terkabul, hutangnya sudah lunas, usahanya sudah membaik, rumah tangganya sudah romantis, anak-anaknya sudah nurut, manut, patuh, tunduk kepada kedua orang tuanya? Apakah berhenti sedekahnya? Enggak. Harus terus. Gitu. Jadi ya, tadi bahasanya beliau supaya permanen. Jadi kalau kita sedekah, pengen naik jabatan, udah naik jabatan, enggak diganggu, naik lagi. Gitu. Kalau misalnya sekarang kita mengejar omset, misalnya saya mau sekarang usaha saya omsetnya 10 miliar per bulan, gimana caranya ini nggak turun? Jadi dipelihara sedekahnya. Gitu. Nanti bukan cuma terpelihara yang 10 M per bulan, jadi naik 20 M. Jadi naik ke angka-angka berikutnya bahkan tidak pernah kita bayangkan.
Bu, Pak, kalau boleh jujur, saya nggak pernah mimpi ada duduk di sini. Nggak pernah mimpi. Karena dulu kalau Pak Haji lagi ngasih pencerahan, saya duduknya paling belakang. Sampai Pak Haji panggil, Bu, lu duduk sini depan, dengerin gua ngomong. Kalau ada tamu, Bu, dengerin gua ngomong. Jadi saya tugasin nguping. Kenapa? Karena saya blow on, kalau nggak dengar berkali-kali, saya nggak paham-paham. Tapi ketika berulang-ulang mendengar ilmu yang beliau wajangkan, saya jadi paham. Gitu. Oh, nguras tenaga dong? Iya. Wah, nguras harta dong bolak-balik? Iya, tapi tidak makin habis, makin banyak. Gitu. Dulu rumah saya, Pak Nur, berapa pertama kali ngundang anak yatim muatnya, Pak Nur? Muatnya cuma 30 orang. Karena rumahnya rumah kecil, itu pun bukan rumah ya, kita ngemper di toko. Jadi tokonya mah besar, tapi ngemper kitanya buat tempat tinggal mah asal-asalan. Gitu. Muatnya anak yatim cuma berapa? 30. Setelah 30 berjalan, kemalingan. Kan saya laporan. Gitu. Kok bisa? Saya udah sedekah istiqomah masih kemalingan, Guru. Gimana ini? Kalau kemalingan itu tandanya sedekah lu kurang. Padahal 30 ini maksa, Pak. Maksain lah, ibaratnya ini duit buat bayar hutang sampai cancel dulu bayar utangnya buat sedekah. Diomelin nggak sama salesnya kalau saya cancel bayar utang? Diomelin. Tapi kan proses. Gitu. Misalnya nih, ini hari Minggu, besok Senin, saya harus bayar misalnya 3 juta rupiah hutang saya. Lalu hari Sabtunya saya harus sedekah kepada 30 anak yatim, 3 juta misalnya. Nah ini disimpan dulu untuk bayar hutang, apa buat sedekah dulu, apa sedekahnya di cancel? Sedekah dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.